Oke, di sini gue membahas masalah iPhone 16 yang gak rilis ke Indonesia. Karena baru-baru ini banyak netizen yang bertanya-tanya kenapa iPhone 16 kok gak rilis-rilis ke Indonesia. Padahal mereka sudah menyiapkan dananya untuk buat beli iPhone 16 terbaru ini. Bahkan kemarin itu ada pertanyaan yang gue bingung pertanyaannya. Kenapa ya kok setiap iPhone terbaru itu rilis? Kok yang penuh itu hotel? Kok gak bank gitu? Kan bisa saja mereka mau pinjam duit ke bank buat beli iPhone terbaru ini. Gimana ya? Kok pak hotel yang rame ini? Logikanya gimana? Udah, jangan bahas sekarang. Jadi kalau mau tahu kenapa alasan iPhone 16 ini gak rilis, tonton videonya sampai akhir ya. Beberapa waktu belakangan ini, publik itu sangat ramai membicarakan isu larangan distribusi iPhone 16 di Indonesia. Menurut Menteri Perindustrian, iPhone 16 ini gak rilis ke Indonesia itu karena tidak memiliki izin resmi untuk beredar di Indonesia sendiri. Kenapa kok gak bisa? Karena mereka ini itu tidak memenuhi syarat International Mobile Equipment Identity atau disebut dengan IMEI. Diperlukan agar ponsel luar itu bisa terhubung dengan jaringan telekomunikasi di dalam negeri. Menurut Pak Agus Gumiwang, iPhone 16 ini itu bisa masuk ke Indonesia dengan syarat harus memenuhi tingkat kandungan dalam negeri atau bisa disebut dengan TKDN. Yang mana masa berlaku TKDN Apple ini itu sudah habis masanya. Artinya untuk perlu diperpanjang lagi. Sedangkan Apple, sistem TKDN-nya Apple itu menggunakan sistem investasi. Yang mana Apple ini masih belum memenuhi komitmen investasi yang diwajibkan pemerintah senilai 1,71 triliun saat ini. Sedangkan Apple sekarang itu cuman investasi 1,48 triliun di Indonesia. Artinya masih ada kurang 240 miliar yang masih belum dipenuhi oleh Apple. Nah, pada saat kunjungan CEO Apple kemarin, Tim Cook yang ke Indonesia kemarin, menurut Agus, pemerintah itu berharap Apple itu gak hanya membangun developer akademi di Indonesia saja, tapi juga membangun pabrik atau pusat pengembangan riset di Indonesia. Tapi apakah Apple mau? Ternyata Apple mau bangun pabrik di Indonesia. Tapi dengan syarat Apple itu meminta tax holiday selama 50 tahun. Apakah pemerintah Indonesia ini mau? Ternyata pemerintah Indonesia menolaknya. Sebenarnya, kalau kita bandingkan, permintaan Apple untuk tax holiday 50 tahun ini itu tidak hanya kepada Indonesia saja. Ke Vietnam yang investasi kemarin 256 triliun, itu dia meminta tax holiday juga 50 tahun. Tapi pemerintah Vietnam menerimanya. Beda dengan Indonesia. Kenapa kok pemerintah Indonesia itu menolaknya ya? Berdasarkan penjelasan DPR RI Komisi 6 kemarin, permintaan Apple tax holiday 50 tahun ini itu menurutnya merupakan pelecehan kepada Indonesia sendiri. Karena Apple udah meraup duit sebegitu banyak dari Indonesia, menghasilkan banyak penjualan dari iPhone dan produk Apple lainnya, malah meminta tax holiday 50 tahun buat bangun pabrik. Itu pelecehan, kata DPR. iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta holiday, tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami diminta kepada Menteri BUMN, Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Dari perkataan DPR tadi ya, menurut gue mereka itu pemikirannya itu pendek. Mereka hanya memikirkan gimana berpegang teguh kepada undang-undang tanpa menganalisis lagi undang-undang ini sekarang masih berlaku apa enggak. Yang mana undang-undang dalam pembatasan tax holiday di Indonesia yaitu ada batasan-batasannya. Berdasarkan undang-undang, untuk nilai investasi 500 miliar sampai dengan 1 triliun itu bisa menerima tax holiday selama 5 tahun. Untuk 1 triliun sampai dengan 5 triliun investasi bisa mendapatkan tax holiday 7 tahun. Jika misalkan investasinya 5 sampai 15 triliun, maka bisa mendapatkan tax holiday selama 10 tahun. Jika misalkan 15 ke 30 triliun, bisa mendapatkan 15 tahun tax holiday. Dan untuk 30 triliun hingga lebih, mereka bisa mendapatkan tax holiday selama 10 tahun. Jadi mentoknya, maksimal tax holiday yang ada di Indonesia berdasarkan undang-undang itu cuma 20.
Menurut gue pemikiran seperti ini itu perlu diubah lagi. Undang-undang ini perlu dianalisis dan direvisi lagi. Karena menurut gue, jika misalkan kita berpikir jangka panjang, pemberian tax holiday 50 tahun kepada Apple dengan syarat mereka bangun pabrik di Indonesia, ini secara dampak ekonomi ini sangat bagus sekali kepada Indonesia. Bahkan menguntungkan kepada Indonesia. Karena jika misalkan Apple bangun pabrik di Indonesia, ini bisa menyerap minimal 200.000 tenaga kerja di Indonesia. Sama dengan di Vietnam kemarin. Bayangin, beberapa banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Jika misalkan Apple bangun pabrik, itu mereka bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Bayangin. Di samping itu ya, dengan adanya pabrik Apple ini bisa meningkatkan industri manufaktur kita. Kenapa kok kita kalah dengan negara maju di luar sana? Karena kita kalah dalam segi manufakturnya. Kita kalah saing dari segi manufaktur yang dari negara-negara luar kayak Cina, Amerika. Nah, momen seperti ini menurut gue ini merupakan momen yang sangat bagus sekali bagi Indonesia untuk meningkatkan manufaktur kita. Apalagi jumlah pajak dalam 50 tahun itu tidak seberapa dibandingkan untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia, meningkatkan manufaktur kita. Itu jauh sekali. Karena secara logika ya, Apple itu sebenarnya gak butuh-butuh amat dengan Indonesia. Karena penjualan terbesar Apple itu bukan di Indonesia. Penopang terbesar penjualan Apple itu kayak di Cina, India. Jadi menurut gue ini masih make sense. Apple meminta tax holiday 50 tahun. Karena mereka gak butuh-butuh amat dengan Indonesia. Kita yang butuh kepada Apple. Makanya Apple itu mau meminta tax holiday 50 tahun. Jadi sebagai usulan gue ya bagi pemerintah sekarang, tolong strategi untuk bisa narik investasi asing ke Indonesia itu lebih ditingkatkan lagi. Karena kita sekarang negara berkembang, perlu yang adanya investasi asing untuk meningkatkan manufaktur kita. Jangan nyetor negara yang sudah maju, karena mereka buat negara maju, buat narik investasi mereka sudah gampang. Jadi strategi untuk narik investasi ke dalam itu sudah gak perlu lagi, karena mereka sudah maju. Bahkan para investor itu pasti antri buat investasi di negara maju. Artinya apa ya? Regulasi yang membuat investor asing enggan investasi ke Indonesia. Ini regulasinya tolong diringankan dikit lah, agar bisa narik investasi dari luar. Disclaimer ya, video ini bukan untuk menyudutkan instansi tertentu bahkan pemerintah. Ini murni gue itu pengen Indonesia lebih maju lagi, eksklusif.